Pocket.com. Assalamualaikum guys, CMB Brotherline podcastnya Kabupaten Kerawang. Oh, mantap betul. Guys, CMB Brotherline, alhamdulillah saat ini mudah-mudahan semua Kabupaten Kerawang khususnya sehat walafiat, berkah bersama keluarga. Amin. Guys, saya sekarang kali ini ditemani oleh pendongeng anak-anak yang ada di Kabupaten Kerawang. Walaupun di Kabupaten Kerawang, tapi roadshow-nya gila. Udah melewatin Kerawang, udah melewatin pulau. Kita langsung aja ketemu beliau. Dia adalah Bah Kasbin. Assalamualaikum Bah Kasbin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang Didit? Alhamdulillah sehat Bah. Apa? Iya. Gimana Bah hari-hari nih sekarang? Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai normal ya. Karena memang pandemi sudah berlalu lah. Mudah-mudahan juga kita semua terus sehat ya. Amin amin. Ya walaupun juga mungkin secara status belum terlalu resmi atau terlalu normal gitu ya. Tapi kita berharap sih ini segera kembali kondisinya lebih normal lagi gitu seperti itu. Amin. Tidak ada lagi yang yang virus-virus itulah semua hilang. Amin amin. Iya Bah, betul Bah, karena memang itu virus gila-gilaan membuat semua orang mati di tempat. Ya mudah-mudahan Indonesia semakin baik lagi, kembali lagi normal gitu ya Bah. Iya betul, terutama untuk orang-orang yang public speaking ya, seniman-seniman panggung 2 tahun ini kan paceklik kata Oh iya. ada ustadz nggak bisa ceramah juga gitu kan, ada kayak nggak bisa ceramah karena kan panggungnya itu termasuk juga pendongeng garing 2 tahun kemarin. Waduh. Tapi bukan berarti dongengannya garing kan? Oh, enggak, insya Allah kita selalu ceria menghibur iya, pasti. Saya lihat nih Bah, saya lihat dulu kronologis ya Bah, kan Abah pendongeng anak-anak. Berawal dari mana sih sampai jadi pendongeng anak-anak ini? Iya, dulu memang ceritanya kita ini aktivis sosial lah istilahnya. Oh, aktivis sosial. Ya. Jadi sering melihat kondisi teman-teman yang terutama di kebencanaan ya. Dan kita juga sering juga menyalurkan dana masyarakat gitu ya untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah, suatu hari kita memanggil seorang pendongeng gitu. Manggil pendongeng, kemudian saya lihat kok pendongeng ini anak-anak ceria gitu ya dengan adanya pendongeng ini. Nah, saya kemudian berniat pengen sih belajar dongeng gitu ya. Karena juga kebetulan juga di Karawang ini sepertinya pendongeng itu tidak ada mungkin ya, hampir tidak ada, kecuali mungkin guru di sekolah ya atau guru di taman kanak-kanak seperti itu. Tapi secara untuk profesional mendongeng di Karawang ini belum ada waktu itu. Jadi saya ada niatan gitu pengen belajar berdongeng seperti itu. Luar biasa. Bah, ini saya lihat nih track recordnya ternyata bukan di Kerawang aja kan? Ke Luntas Jawa kayak gitu. Itu atas panggilan seseorang atau gimana tuh? Ya kebetulan kemarin-kemarin itu kita kerjasama dengan beberapa lembaga sosial. Oh gitu. Lembaga sosial yang lokal Karawang ataupun juga yang dari pusat gitu ya. Kemarin kita sempat trauma healing ya ketika ada bencana ya sebelum pandemi ini kan, bencana di Palu gitu ya. Kita seminggu di Palu di sana menghibur teman-teman yang terkena tsunami gitu ya dan gempa waktu itu. Dan memang ada kebahagiaan tersendiri gitu ketika kita melihat ya teman-teman di sana ya anak-anak gitu yang awalnya ketika kita tampil mendongeng itu ada yang takut gitu ya. Karena biasa saya menirukan suara-suara suara helikopter, suara binatang gitu ya, atau suara musik-musik yang ini mereka takut gitu, khawatir karena disangkanya mungkin seperti gemuruh gempa gitu ya. Oh iya. Nangis gitu. Ini dia trauma kali ya? Iya, dan itu sangat luar biasa, dia nangis gitu kan. Sampai harus ditenangkan oleh gurunya, bahkan saya memerintahkan
meminta kepada gurunya gitu supaya ditenangkan dulu Bu gitu ya. Tapi setelah kita terus bercerita dan ada kelucuan-kelucuan yang kita buat untuk mereka, dia juga tertawa dan terakhir ya setelah selesai itu ketawa-ketawa gitu. Ya alhamdulillah bisa seperti itu gitu ya. Jadi bisa menghilangkan trauma-trauma yang dia alami gitu. Karena memang kejadian itu sangat dahsyat seperti itu. Luar biasa. Abah dongeng itu ditemani boneka berarti kan? Ya, kita biasa bawa boneka. Boneka itu namanya siapa? Iya, boneka itu namanya si Wakwaw ya. Wakwaw. Keren. Kebetulan juga itu dari guru dongeng saya, namanya Kang Didin juga nih kebetulan. Oh, dia Kang Didin. Iya. Namanya Kang Ketua ini ya, apa guru? Guru dongeng saya Kang Didin dari Bogor gitu. Walaupun sebenarnya bilang orang Cilamaya. Aslinya orang Cilamaya. Cilamaya. Gitu. Menetap di Bogor. Di Bogor beliau gitu. Saya itu diajak apa julukannya? Beliau ini pendekar dongeng. Pendekar. Iya. Pendekar apaan sih itu? Ya karena beliau kan pendek dan kekar gitu kan. Kalau Abah jadi naon atuh? Ya orang muridnya. Muridnya pendekar. Muridnya pendekar. Sama-sama pendek dan kekar dong. Jika enak gitu. Ya sih, saya pernah dengar juga Kang Didin. Wah, kata saya buat juga nih namanya nih. sama dengan podcast nih. Ya Kang Didin, salam hormat dari Didin. CMB Bertelen. Ya kapan-kapan diundang juga ke sini. Oh boleh sangat saya harapkan buat Kang Didin. Bah, kembali ya Bah. Coba boleh dong saya lihat atau bonekanya Wakwaw itu gimana sih? Oh iya. Iya. Ya, namanya siapa? Nama kamu siapa? Namanya siapa? Punya nama enggak? Siapa namanya? Namaku Wakwaw. Siapa namanya? Wakwaw. Wakwaw sudah sekolah belum? Kelas berapa sekolahnya? Kelas 10. Bisa apa kelas 10? Aku bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Itu Bah. Wakwaw. Gimana Wakwaw? Apa kabar Wakwaw? Biasa kita kelucuan seperti ini ketika boneka ini nengok-nengok gini aja anak-anak udah pada ketawa. Oh iya. Bener. Ini Wakwaw dibikin tersendiri Bah gitu ya Bah? Iya, memang ini khusus dari guru saya dari Kang Didin ini ya. Langsung sama beliau udah pakai boneka ini aja katanya. Luar biasa. Jadi ada sejarahnya juga di boneka. Ini gila nih. Bah, coba Bah kasih siapa yang ngomong sih Wakwaw gimana Bah? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Wakwaw. Iya. Wakwaw sekarang diundang sama podcastnya CMB Bertelen ya Wakwaw ya. Iya, terima kasih. Iya sama. Wakwaw udah pernah jalan-jalan kemana aja nih jauh kayaknya nih? Aku pernah ke Lombok. Wow, ke Lombok. Iya, udah ngeliat terus ya situ. Sini lihat itu dong Wakwaw. Nah, lihat. Kita pernah ke Lombok tuh sampai 2 kali di Lombok ya. Di Lombok tuh ada sebuah cerita juga. Iya. Ketika saya tampil gitu ya, kemudian saya berbicara itu ada seorang ibu tertawa gitu ya. Tertawa, padahal dia lokasinya jauh gitu ya dari lokasi kita mendongeng itu ya. Ini kan anak-anak kumpul di depan kita, kemudian ibu itu di rumah itu ada sebuah rumah. Dia tertawa terus gitu kan. Kemudian setelah selesai mendongeng saya samperin gitu kan, Bu, kenapa ketawa? Terus saya jadi malu gitu ketawain ibu-ibu. Kata ibunya, Pak, alhamdulillah katanya saya ini bisa ketawa hari ini. Karena selama 2 pekan ini ya hampir sebulan saya nggak bisa bingung gitu mau ngapain gitu, mungkin nggak bisa ketawa, nggak bisa ngomong juga gitu. Kenapa sih Bu seperti itu? Karena ya rumah saya hancur. Ya rumahnya hancur dan dia bingung mau gimana gitu kan, seperti itu. Itu yang terjadi di Lombok. Gitu. Jadi kita juga ya Allah kita terenyuh juga, tapi ya sedikit bersyukur lah bisa memberikan kebahagiaan lah buat mereka seperti itu. Kita juga mungkin sekarang ini ya konon kabar ya, mohon maaf ini ya, konon kabar di tahun 1440 Hijriah ini, 44 Hijriah ini, konon katanya sih akan banyak bencana gitu. Nah, ini juga yang harus kita antisipasi ya. Betul. Ini
kita harus waspada juga seperti itu. Bukan nakut-nakutin, bukan itu, cuman ini ada prediksi-prediksi seperti itu karena sudah mulai katanya sekarang nih gempa-gempa juga sudah mulai terjadi kan. Oh gitu ya. Iya, ini juga bentuk kewaspadaan lah, kita harus waspada. Aduh, ngeri juga ya kalau gitu. Ya ngerinya ya. Ini jadi serius kayaknya. Oh jadi ngeri ay. Kalau ngomong masalah bencana gue jadi bingung. Waduh, aing kena gempa mah gitu. Insya Allah sih mudah-mudahan kita enggak semua lah. Mungkin juga enggak lewat kita gitu. Mudah-mudahan gitu seperti. Cuman kan masalahnya kita ini kan negara yang rawan gempa juga. Emang sih negara tropis kita ya. Gunungnya banyak di mana-mana, di dalam laut juga ada gitu. Nah ini yang kita khawatirkan gitu kan, dan sebagai sebuah negara sih memang kita Indonesia cukup kuat lah dengan seperti bencana-bencana seperti itu. Cuman memang kadang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kondisi masyarakat kita gitu ya, seperti itu. Ya kita kontribusinya mungkin hanya sebatas ini gitu kan, ketika ada hal seperti itu hanya sedikit memberikan penghiburan kepada mereka. Oh itu juga luar biasa itu Bang. Sedikit melupakan apa yang mereka trauma dia ya. Yang penting mereka bisa tertawa kembali kan, istilahnya nge-repress lagi kepikirannya lah seperti itu. Ya dengan boneka inilah gitu. Wow, kamu ternyata cukup ini ya, memberikan pengaruh pada saudara-saudara kita yang kena gempa di saat traumatik dengan kejadian-kejadian rumahnya hancur. Iya. Dan segala macam, saudara-saudaranya ada yang meninggal. Iya, betul. Kamu ternyata luar biasa, Wow. Iya, aku sedih. Oh, sedih kenapa, Wow? Sedih karena nggak kuat menyaksikan mereka. Oh, gitu, Wow ya. Terus Wow nangis nggak waktu itu? Nggak bisa. Yang nangisnya Abah ya, Wow ya. Wow, coba ceritain. Kita kan sekarang mau menghadapi 17 Agustus ya. Kalau 17 Agustus itu tanggal berapa ya, Bah? 17 Agustus? Iya, tanggal berapa? Tanggal 17. Oh iya. Wow, pinter. Kadang ada orang yang nanya kalau kita 17 Agustus tanggal berapa, Bro? Tanggal 17. Nah, iya, Wow yang pinter, teman-teman yang lain enggak. Wow, boleh dong ceritain tentang 17 Agustus ya. Kan kita sekarang menghadapi 17 nih. Yang biasa diceritain nanti kita ceritain lagi, nanyain lagi ya. Wow, coba gimana sih menceritakan 17 Agustus? Ya, kalau 17 Agustus hari kemerdekaan. Oh, iya. Jadi kita cerita tentang bagaimana para pahlawan. Oh, iya, pahlawan-pahlawan diceritain gitu. Iya. Aku taunya pahlawan apa aja tuh? Ada Pangeran Diponegoro. Oh, keren. Itu Pangeran Diponegoro itu yang dari Jawa ya? Iya. Itu luar biasa, perkasa, tangguh, pakai kuda ya, Wow ya? Iya. Kalau Wow pakai apa? Pakai tangan. Iya, oke. Kirain deh pakai motor, Wow. Enggak ya? Pakai mobil, enggak pakai tangan ya? Kita jalan kaki. Oh, kakinya gituin terus sih, Wow. Dipangku terus. Iya. Terus apa lagi tuh? Wow, kalau udah 17 Agustus tentang pergerakan apa? Pahlawan doang kayak gitu. Iya. Biasanya tentang perjuangan. Perjuangan. Ya, kita ini jadi Indonesia mengorbankan banyak pahlawan. Oh iya, sampai merdeka. Iya, sampai merdeka. Kita dijajah lama, menderita. Waduh, berarti kita harus bersyukur dong, Wow. Iya, kita harus bersyukur kita sudah merdeka. Sekarang kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Woi, pinter Wow. Dengan pembangunan gimana Wow? Kalau Wow kan masih kecil. Pembangunannya apa yang ditunjukkan oleh Wow? Ya, membangun mental. mental nendang langsung baik lagi atau mental? Oh, mental. Oh, mental. Bukan mental. Wow bisa marah.
Bo itu mental ya. Mental. Oh, terus apa lagi wow? Wak. Aku panggilnya apa nih, Wak atau wow nih? Kakao. Wow aja ya, nggak bisa disingkat ya? Iya. Oh, ampun dia wow. Iya udah Apalagi Bah? Ya kalau kita bicara tentang pembangunan kan sesuai dengan lagu kita Indonesia Raya. Oh iya kan? iya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Betul, Jadi betul. bangsa Indonesia ini harus dibangun jiwanya dulu gitu. Betul. Bagaimana sekarang orang sudah jadi budaya kan mohon maaf ya korupsi gitu ya. Dan sebenarnya gak usah mohon maaf ya korupsi gitu ya. Ini juga sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang yang harus ada di Indonesia sebenarnya. Ya korupsi itu karena itu bukan budaya kita. Gitu ya. Hari ini kita melihat ya banyak ya berita orang ditangkap karena korupsi gitu ya. Padahal sebenarnya memang ya namanya aja korupsi, intinya kan sama aja mencuri. Iya betul. Iya sekarang ini kan lagi rame-rame orang ya dalam semua lapisan ya kalau mencuri itu kan luar biasa. Ini memang yang kembali tadi dari Wako ya, Iya. mengisi pembangunan tanpa harus dengan mencuri, gitu ya Wako ya. Iya. Wah kan mencuri itu koruptor gitu ya. Iya. Waduh, lidahnya mana, wow? Nggak ada. Itu ada kecil di dalam itu. Aduh, aku. Jadi kayaknya serius bahasannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar sedikit sedikit kita melihat bangunlah jiwanya tadi gitu ya, bahwa ya harus dibangun jiwanya gitu. Kita ini bangsa Indonesia ini kalau pengen lebih bagus ke depan gitu ya, itu dibangun jiwanya. Dan pembangunan jiwa ini kan ya kalau kita berharap dari generasi tua itu kan agak gimana gitu ya. Dari anak-anak lah kita bangun jiwanya. Oh, berarti bagaimana mereka kejujuran. Gitu ya. Dalam ceritanya dengan Wakwaw itu sekaligus memberikan motivasi pada anak-anak. Iya, karena kan dongeng ini juga harus ada pesan-pesan moral buat mereka. Oh, bagus, keren banget ya. Sama dengan ngajarin atau memberikan pemahaman pada anak-anak untuk menjadi generasi penerus yang bersih, jujur. Iya. Gitu karena kan kalau anak-anak ini dididik untuk cuman masalahnya kan memang dari dulu gitu ya. Dari dulu ini kan kadang kita apa yang diajarkan sekolahan itu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Seperti itu. Kita diajarkan di sekolahan untuk hemat, temannya untuk menabung gitu ya. Tapi ketika kita kembali ke masyarakat, kalau zaman dulu banyak majalah ya. Majalah itu harus beli produk ini. Kalau sekarang kan lebih masif lagi lewat medsos ya. Bagaimana harus ada pakaiannya harus bagus segala macam seperti itu. Padahal secara umum manusia ini kan kebutuhan primer lah yang paling utama, sandang, pangan, papan gitu ya. Sandang, pangan, papan. Kalau sandangnya sudah menutup aurat, pada standar minimal kita sebenarnya harusnya sudah bahagia. Nah ini kan kemudian makanan, yang penting kita ada makanan hari ini gitu sudah harus bahagia gitu kan. Kemudian juga ada ya rumah yang bisa kita tinggali hari ini, itu juga kita harus bahagia seperti itu. Jadi ketika kita berpikir sederhana seperti itu, ya sebenarnya keserakahan itu mungkin tidak akan muncul. Kita diajarkan betul bahwa anak-anak harus menjaga jujur gitu ya. Kejujuran, karena kan ada cerita dongeng itu kan ada cerita anak yang menggembala kambing gitu kan. Karena sepi dia iseng gitu. Dia iseng kemudian dia minta tolong gitu ya. Tolong ada serigala gitu kan, karena kambingnya karena memang di daerah situ memang sering ada serigala gitu ya. Ternyata kemudian ketika orang-orang kampung datang gitu, tidak ada serigala itu gitu kan, yang ada anak-anak itu ketawa gitu kan karena berhasil menipu orang kampung. Ya kemudian keesokan harinya dia seperti itu lagi, dia teriak-teriak lagi ada serigala gitu. Ada serigala gitu. Ada serigala. Tapi ternyata orang-orang kampung datang lagi, dia nggak ada serigala gitu kan. Ternyata keesokan harinya dia seperti itu lagi, dia teriak-teriak ada serigala. Ternyata ada serigala beneran.
yang memakan kambing dia gitu. Dia teriak-teriak, lari-lari, orang udah gak ada yang datang. Kenapa gak ada yang datang? Kemarin juga kamu bohong gitu. Nah, kalau kita menjaga kejujuran gitu ya, kita tidak berbohong gitu ya, insya Allah kita lebih nyaman sebenarnya dalam hidup ini. Karena kalau orang sudah berbohong itu kan biasa dia akan membuat kebohongan. Nah ini dibiasakan gitu anak-anak nih untuk jujur dengan pesan-pesan moral seperti itu yang kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya, bahwa kalau kita sudah sekali berbohong ya orang nggak akan percaya, itu masalah gitu. Iya. Itu masalahnya si pengembara ya kambing. Iya, penggembala. Ngapain berbohong atuh sekalian? Dia kan iseng. Oh, iseng. Gitu. Sepi kan, nggak ada kegiatan, cuma nungguin kambing, akhirnya teriak-teriak. Gitu kan. Itu iseng-iseng, ternyata kan memang punya niat bohong itu seorang. Iya kan, dari iseng. Iya, mau nipu orang lah gitu. Nipu orang. Bah, ini kalau namanya apa ya? Panggilan atau ini di mana aja tuh, Pak? Di Kerawang dulu aja, di Kerawang. Kerawang ada jadwal gimana aja nih? Iya, Karawang alhamdulillah sih ya. Ini suruh bawa aja ya. Iya. Kalau di Karawang sih alhamdulillah teman-teman sudah pada, kadang kita juga dengan lembaga kemanusiaan ya gitu. Ada sahabat kemanusiaan, kadang Karawang Peduli juga manggil gitu ya untuk ngisi acara-acara mereka untuk penggalangan dana biasanya. Oh iya. Kemudian juga ada ya sekolah-sekolah secara umum gitu ya. Seperti itulah, banyak juga di Karawang, dari mulai Cilamaya terus kemudian ke Cikampek, kemudian ke Pangkalan, ada jadwal di Pangkalan. Keliling Kerawang aja ya. Keliling Kerawang. Ada yang bisa disampaikan lagi, Pak? Ada seorang raja. Raja ini adalah raja yang bijaksana gitu ya. Kemudian dia ini senangnya makan duren. Nah, dia seringkali keliling kerajaan itu dengan membawa beberapa peti duren gitu dengan pengawalnya itu ya, sambil mencari hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran oleh dia. Suatu hari dia berjalan itu dengan rombongannya, sudah hampir sore ini tidak ada hal yang menarik. Dia tidak berhenti pada waktu itu. Nah, kemudian dia melihat ada seorang kakek-kakek lagi gali tanah, mau nanam duren. Gitu, bawa bibit duren gitu ya, ditanam gitu ya. Kemudian raja turun dulu. Kemudian turun bertanya kepada kakek ini, wahai kakek, kakek umurnya sekarang berapa tahun? 90 tahun raja. Oh, kakek 90 tahun. Kakek mau nanam apa? Saya mau nanam duren. Lah kakek, duren ini kan berbuahnya lama, panennya lama kan. Nanti kalau duren ini berbuah, panen, kakek udah meninggal duluan. Oh iya. Kata raja kan seperti itu. Raja jangan ngomong sembarangan. Ini kakek nanam hari ini bisa makan duren, itu karena kakeknya kakek, bapaknya kakek dulu nanam duren. Oh iya benar. Makanya hari ini kakek bisa makan duren. Jadi kakek menanam duren hari ini bukan buat kakek, tapi buat anak cucu kakek nanti, biar bisa mereka makan duren. Luar biasa. Nah, mendengar jawaban seperti ini, raja kagum. Akhirnya apa? Dikasih satu peti duren. Karena raja nanti bawa duren juga. Dikasih satu peti duren. Wah, terima kasih raja. Ini Pak, raja tahu nggak? Ini pohon duren baru saya tanam, tapi udah panen satu peti. Kemudian raja kagum lagi dengan jawaban seperti itu, dikasih lagi 2 peti. Aduh. Tuh raja, ini baru ditanam tapi udah 2 kali panen. Akhirnya semua durian dikasih ke kakek itu. Akhirnya si kakek jualan durian dong. Jadi artinya apa ya, kebaikan-kebaikan yang kita tanam hari ini. Betul. Itu mungkin juga kita tidak merasakannya atau tidak merasakan feedbacknya gitu ya. Tapi mungkin juga feedbacknya itu kepada anak kita, cucu kita gitu ya, atau orang-orang yang kita cintai. Jadi kita bisa jadi kita mendapatkan balasan langsung seperti si kakek tadi, atau juga balasan nanti gitu, seperti itu. Jadi ini juga sebuah spirit ya sebenarnya, semangat buat kita untuk terus berbuat baik supaya rantai kebaikan itu terus berada di masyarakat kita seperti itu. Keren. Jadi ada pembelajaran dari seorang kakek
Yang tapi kakek tidak berharap ada raja mau ngasih durian kan? Iya, Enggak kan? enggak. Karena itu kebaikannya raja. Iya. Kakek punya keikhlasan menanam, berharap anak cucunya nanti menikmati kan? Iya, seperti mana dia juga menikmati kebaikan orang sebelum dia. Karena memang kita ini hidup hidup di dunia ini kan kita sering kali di sekolahan itu diajarkan bahwa kita makhluk sosial gitu. Iya. Kebanyakan sok jadi sial gitu kan. Kalau sekarang banyak kan di medsos kayak gitu, ya kan? Terus gimana, Jadi artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, kalau kita bisa bayangkan hari ini tadi pagi kita makan nasi gitu ya, nasi uduk lah umpamanya kan. Kita bisa bayangkan berapa juta orang yang ada di nasi uduk itu berkontribusi untuk menyediakan nasi uduk kepada kita pagi-pagi. Berasnya mungkin dari Thailand. Wow. Emang di Indonesia nggak ada apa? Iya mungkin dari Cilamaya berasnya gitu kan. Atau dari Karawang. Ya kemudian juga ini beras dari petaninya berapa orang? Iya kan, terus nu ngagebotna, nu ngaritna, ya kan, nu melakna, nu nyayanana gitu kan, anu ngagabahana, terus sampai ke pabrik terus dijadikan beras itu berapa orang? Kemudian beras ini dijual gitu ya ke pasar Johar itu ya, di pasar Johar berapa orang itu terlibat pakai truk, kemudian diambil tukang beras yang pakai sepeda keliling nyampe ke rumah kita umpamanya. Berapa orang sampai istri kita yang masak gitu ya. Kemudian tersaji di depan kita. Itu berapa orang itu dari nasi aja. Can kurupuk nak, can bala-bala, can endog dah. Can sambal, can jengkol. Jadi kita putihna. Jadi kita ini kita nih harus senantiasa berbuat baik seperti itu gitu. Harus baik-baik sama orang gitu, jangan sombong gitu ya, harus sumringlah gembira dengan orang yang hadir dalam kehidupan kita seperti itu. Saling menghargai lah seperti itu. Walaupun mungkin kita berbeda secara pilihan politik umpamanya kan gitu, jangan sampai kita jadi malah berantem kan. Woi, ke politik lagi. Atau agama gitu kan. Iya. Di agama sendiri kan kita kadang ada perbedaan-perbedaan yang membuat kita nggak nyaman satu sama lain gitu kan. Memang. Itu suatu hal yang sebenarnya ini ajaran siapa kalau seperti itu. Iya. Kita kembalikan pada masing-masing ya. Ya itu mental tadi yang dibangun. Mental dibangun, kebersamaan, tidak apa namanya? Itu nggak asal bener sorangan lah. Ngejas ya, ngejas. Kalau merasa benar sendiri kan itu sudah kejadian gitu kan dari zaman dulu ketika manusia pertama kali diciptakan ya kan. Gimana? Kan iblis kenapa nggak mau sujud sama Adam itu kan? Karena itu perintah dari Allah ya kan. Apa kata dia? Saya lebih baik daripada dia. Nah, ini bahasa seperti ini yang bahaya sebenarnya. Ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Hanya mungkin karena terbentuknya iblis dari api. Iya, karena dia merasa keturunannya lebih bagus lah karena dari api gitu. Oh, Adam dari tanah misalnya. Dari tanah gitu. Jadi tapi memang hitungan logika sih seperti itu. Tapi karena ini perintah pemilik, penguasa alam dan sekitarnya, tidak perlu dengan kata-kata sombong kan gitu. Iya betul, harusnya seperti itu. Karena gampang aja dibinasakan iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi Allah ya itu lagi kembali kepada sifatnya yang Maha Rahman Rahim, pengasih penyayang ya kan. Sama makhluknya. Kita ini dikasih sayang sama Allah ya kan. Orang kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk aja harus sujud kepada kita ya kan. Nah, karena itu sesama kita juga harus saling menghargai. Iyalah sesama. Saling menghargai. Karena sama ciptaannya. Kan? Iya, sama-sama ciptaannya walaupun mungkin beda agama, beda warna kulit, beda suku, beda bangsa, beda bahasa. Itu semua tidak menjadi masalah buat kita, dan kita sebenarnya sebagai buah bangsa Indonesia sudah bagus gitu ya. Intinya ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, kita ini Indonesia. Ada lagi diatur dengan Pancasila seperti itu kan. Ini artinya kan semua sudah diakomodir oleh para pendahulu kita dengan semangat kemerdekaan. Sebenarnya ini kan semangat persatuan untuk supaya kita ini semakin cepat tumbuh lagi Indonesia ini. Itu karena tema tahun 2077 tahun Indonesia merdeka ini kan itu lebih cepat pulih ya. Oh iya, lebih cepat pulih, lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah kita kan kalau kita bicara pulih dan bangkit ini kan ya kita pulih memang dari pandemi gitu ya.
Dan bangkit itu kan kita nggak bisa bangkit sendiri, harus seluruh unsur bangsa bangkit gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Dan ini juga apa ya, pesan kepada ya teman-teman kita, ya adik-adik kita gitu ya di sekolahan itu, supaya mereka juga lebih kuat ke depan, supaya bangsa Indonesia lebih kuat. Karena ada apa ya, ada bonus demografi orang bilang. Apa tuh? Bonus demografi ini adalah di mana jumlah angkatan kerja itu lebih banyak dibanding dengan angkatan tua dan anak-anak. Jadi itu akan terjadi di tahun 2045. 2045. Jadi Indonesia akan mengalami surplus demografi, bonus demografi. Jadi artinya orang-orang dengan usia kerja umur 17 ya, remaja itu sampai dewasa sampai 50, itu jumlahnya 70% daripada populasi. Tapi kan komponen bangsa ini terdiri dari pribadi-pribadi. Nah, pribadi-pribadi ini yang harus juga kuat gitu ya. Harus juga bangkit gitu ya. Bangkitnya tadi, bangunlah jiwanya tadi. Nah, kalau bangunlah jiwanya kan apa ya? Ada sebuah cerita juga gitu. Gimana ceritanya? Ceritanya dong. Dongeng lah gitu dongeng, ya. Dongeng Gitu ya. Dongeng dulu ada seorang raja. Raja ini sering keliling juga gitu ya, keliling infeksi gitu ya. Keliling bukan nyari konstituen, bukan. Terus. Ya itu mah kalau Anda sopan kami segan. Curiga. Coba itu raja dongeng raja. Iya. Raja ini keliling karena kamu zaman dulu mah kan apa ya, orang nyeker kan kemana-mana, raja juga nyeker. Oh gitu. Nah, itu bagus ya. Zaman dulu mah bagus. Iya. Terus. Sehat itu refleksi kalau sekarang. Nah, raja ini keliling, kemudian karena dia nyeker ya, jalanan juga dulu mah belum diaspal ya kan, banyak batu-batu. Akhirnya pulang dari keliling itu raja marah-marah gitu ya. Kenapa? Raja penasehat nih, aduh, saya sakit semua ini. Sakit, kalau gitu perintahkan semua sembelih sapi. Buat apa raja? Kulitnya amparkeun di jalan. Dijadikan ini aspal. Jadikan gitu. alas itu jalan, supaya nanti jalanan di kerajaan dan tempat saya berkeliling itu menjadi empuk, nyaman, kata raja seperti itu. Jadi harus, kata penasehatnya, raja ngapain begitu? Susah begitu. Terus juga biayanya mahal, harus berapa ekor lembu yang kita potong gitu kan. Oh iya, seluruh kerajaan harus ditutup dengan itu, dengan dengan kulit sapi. Terus bagaimana kalau begitu? Ya gini aja deh raja, kalau begitu bagaimana kalau kaki raja yang kita bungkus dengan kulit sapi? Wah, itu lebih bagus, cerdik gitu. Wah, raja akhirnya setuju, akhirnya raja setuju. Maka dibuatkanlah sepatu buat raja itu. Kronologisnya buat sepatu itu gara-gara raja itu. Jadi dia kalau kita pengen nyaman, sebenarnya ini hikmah ceritanya gitu ya, pesan moralnya adalah bahwa kalau kita pengen nyaman itu buat nyaman diri sendiri. Oh gitu. Iya. Kita kalau mau bangkit ya kita harus dari sendiri dulu yang bangkit gitu. Kita harus sendiri punya semangat gitu ya, baru kita menularkan semangat itu kepada orang. Luar. Jadi kalau kita melihat dunia yang sekarang ini garinjul gitu ya, atau menyakitkan gitu ya, itu yang berubah kita sendiri. Makanya bangunlah jiwanya. Gitu, bangkit lebih kuat insyaallah. Hai guys, CMF Brotherline, ini banyak cerita dari Abah yang membuat dan membangun diri kita bahwa sebenarnya Indonesia bisa bangkit mulai dari diri kita sendiri. Betul. Membangkitkan. Dan juga Abah sudah mulai membangkitkan para generasi muda, anak-anak dengan dongengannya, sehingga menyerap dia. Iya. Karena dongeng buat anak-anak betul-betul menjadi satu motivasi yang luar biasa. Betul, karena dengan mendongeng itu lebih banyak dikenang gitu. Kita sendiri kan sampai hari ini hafal dongeng-dongeng yang kita diceritakan orang tua kita semasa kecil. Kalau saya ketemu ada anak baru masuk sekolah SD gitu, kelas 6, dia masih ingat dongeng ketika pertama kali didongengin sama saya waktu masa orientasi siswa atau MPLS sekarang lagi. Iya. Oke. Guys, luar biasa guys.
Ini Abah Kasmin, thank you banget udah hadir sama-sama. di CMB Broadline. Moga-moga CMB makin laris. Oh, Percetakannya makin banyak orang kita pakai CMB. amin. Itu percetakan. Ya, alhamdulillah. Bah, ini Podcast juga makin banyak yang subscribe dan like. amin ya robbal alamin, Pak. Doa dari Abah luar biasa adalah doa untuk kita semua. Begitu juga Abah, mudah-mudahan Abah banyak jadwal kemana-mana, sehat walafiat, Bah. Amin amin, insyaallah. Terima kasih. Berkah. Insyaallah. Dan terus berjuang memberikan pemahaman pribadi anak-anak kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin amin. Insyaallah. Yang- Terima kasih doanya. Ya. Guys, CMB Broadlines. Akhirnya kita di penghujung acara. Ini acara podcast ya, bukan acara TV. Saya ucapkan Tapi terima kayaknya kasih. serius kita ya. Tadi paling ada sedikit seri-serina eueuhnya. Ya, tapi itu ada cerita yang bikin kita senyum-senyum di saat dengan ketemu Wakwaw. Wakwaw, jangan lupa dengan Bah Kaspin bawa Wakwaw terus. CMB Broadline, saya ucapkan terima kasih kepada Bah Kaspin, juga Kang Didin pendekar dongeng. Beliau adalah gurunya Bah Kaspin ya. Nanti saya hadir di sini, beliau. CMB Broadline Kabupaten Kerawang yang saat ini saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, and share di podcast khususnya Kabupaten Kerawang, karena memang saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat saya di Kabupaten Kerawang. Semoga bermanfaat, mendapatkan ilmu dan kebaikan. Amin. Thank you Abah. Sama-sama. Hatur ya Wakwaw. Thank you Wakwaw. Aduh, mana Wakwaw? Thank you gimana? Wakwaw thank you ya. Belum dipasang dulu. Pasang dulu. Pasang dulu Wakwaw. Halo Wakwaw. Wih, salah ada jale ya. Gile, matok sama gue. Lagi. Wah. Gitu guys. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.